Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berencana mengeksekusi kampus Universitas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Carlos Michael. Ya Carlos, bagaimana situasi di Universitas Trisakti siang ini? Ya Winda, tadi pagi ada beberapa orang dari Yayasan Universitas Trisakti dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berencana melakukan eksekusi terhadap rektor dan 8 orang lainnya di Universitas Trisakti sesuai keputusan kasasi DMA yang dimenangkan oleh Yayasan Universitas Trisakti. Ini bersangkutan dengan sengketa atau konflik yang sudah 14 tahun dialami oleh Yayasan Universitas Trisakti dan juga rektorat itu sendiri. Dan memang situasi di Universitas Trisakti hari ini sudah kondusif walaupun tadi pada saat rencana eksekusi memang sempat ricuh dan eksekusi sudah berlangsung, tetapi memang dari Sivitas Akademika di Universitas Trisakti tadi menolak untuk pemberlakuan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga eksekusi tidak jadi dilakukan. Dan kabar bahwa mahasiswa Universitas Trisakti dan Sivitas Akademika lainnya hari ini tidak melakukan proses belajar mengajar itu juga salah karena memang tidak ada kegiatan belajar mengajar yang dihentikan. Winda. Ya Michael, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa inti dari permasalahan di Universitas Trisakti ini hingga akhirnya permasalahan ini seperti tidak berlarut-larut. Apa sebenarnya yang menjadi akar dari permasalahan ini akhirnya hingga saat ini tidak selesai? Ya, kalau kita tahu konflik antara Yayasan Universitas Trisakti dengan rektorat sendiri itu sudah berlangsung selama 14 tahun sejak terpilihnya Profesor Tobi Notis menjadi rektor Universitas Trisakti yang pada waktu itu oleh Yayasan dinilai ilegal karena melanggar statuta dari yayasan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi, saya saat ini berada dengan Ketua Komisi Pemerintahan dan Informasi Universitas Trisakti, Bapak benar ya Bapak? Iya, Bapak Advendi Simangunsong. Boleh diceritakan mungkin sebenarnya apa sih inti masalah dari konflik antara yayasan dan rektorat selama 14 tahun ini? Saya perlu meluruskan bahwa sebenarnya konflik itu bukan persoalan Profesor Dr. Tobi Mutis pribadi dengan pihak yayasan. Konflik ini berkaitan dengan perbedaan pandangan antara Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti. Satu sisi, yayasan menganggap bahkan mendeklarasikan bahwa Universitas Trisakti adalah milik mereka. Nah, kita tahu dari seluruh dokumen yang ada, dari mulai didirikannya Universitas Trisakti ini, bahwa Trisakti ini sejatinya adalah milik negara, milik pemerintah. Trisakti didirikan oleh pemerintah. Dalam hari ini waktu itu Menteri PTIP, Profesor Dr. Sarip Tayyip. Jadi Anda mau mengatakan bahwa secara tidak langsung yayasan tidak punya hak untuk saat ini misalnya dapat mengeksekusi Universitas Trisakti? Tidak punya hak untuk melakukan eksekusi bahkan memiliki Universitas Trisakti ini. Sejatinya ini adalah milik negara dan kami untuk itu seluruh Sivitas Akademika Trisakti dari mulai majelis guru besar, senat universitas, pimpinan, karyawan sudah berikrar bahwa ini kita harus kembalikan kepada pemiliknya yaitu pemerintah. Karena itu kita dorong proses penegrian dan kita sudah berkirim surat ke seluruh instansi pemerintah dan sudah ditanggapi, sudah mulai ada proses ke arah penegrian itu. Dan proses eksekusi ini dinilai memperlambat justru proses penegrian itu, benar seperti itu? Memperlambat, ya kalau menurut saya. Tetapi kalau sebenarnya kita duduk sama-sama, di mana sebenarnya kerugian kalau Trisakti dijadikan negeri? Tidak ada kerugian. Bahkan ini mengangkat derajat Trisakti menjadi lebih baik. Kalau memang yayasan berpikir elegan, baik, harusnya dia mendukung gerakan ini untuk mendegrikan Trisakti.
Oke, cukup terima kasih Pak Evan, terima kasih atas wawancara kita dan memang kita harapkan bahwa konflik ini justru tidak membuat mahasiswa sendiri sebagai inti dari pelaksanaan pembelajaran di universitas itu dirugikan. Dan demikian laporan saya langsung dari Universitas Trisakti. Kembali ke Winda Irawan di studio. Ya baik pemirsa, demikian Carlos Michael melaporkan langsung dari Grogol, Jakarta Barat.